Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih buat hari ini. Setiap kita boleh berada di mesbah doa pada malam hari ini. Saya percaya bahwa saat yang terindah hanya ada dalam hadirat Tuhan. Dan dalam hadirat itu tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Mari kita sebelum mulai mesbah doa ini kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Kau izinkan kami berada dalam hadirat. Biarlah dalam hadirat-Mu kami mengalami kemuliaan Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Ada kekuatan yang baru mengalir pada saat ini yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh
kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar kami menikmati kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, Kau menikmati setiap kami umat-Mu di hadirat-Mu. Mari sembah, naikkan syukur. Inayana lama sando, ratakan lama sekiara penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu yang tak terbatas itu, tak dapat dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Oh yana yana masando, betapa rindunya Engkau mencurahkan kasih dan rahmat-Mu dan kemuliaan-Mu bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan. Kuriana lama sikiara lama sando, rikana lama sande. Biarlah orang-orang yang jauh, orang-orang yang butuhkan pertolongan, boleh mengalami pertolongan dari-Mu Tuhan. Inaya masande, biar ada pengajaran di bait-Mu yang menumbuhkan umat-Mu Tuhan. Kiara basi, kiara lamasa. Haleluya, kami angkat hati kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hati, amin ya Tuhan.
sembah, kami puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hidupku, hanya Kau satu di hidupku, hanya Kau satu di hidupku. Hiranarararararamu, oh sharararararararamu, hiranarararararamu, oh hiranarararararamu. Mari sembah Dia, oh shiranarararamu. Haleluya, oh rakamarararararara, hiranarararamu. Haleluya. Ora kama sakata karana kamarada 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 kama. Ora kama sakata karana kamarada kamarada kama sakata. Hi kamarada rararararararara kamarana namanamu. Kami tahu Kau ada di tengah kami. Kami tahu Kau ada di antara kami Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami selama-lamanya. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya 2-3 orang sepakat dalam nama-Mu, maka Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan mesbah doa malam hari ini. Kami percaya hidup kami jadi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab kami percaya Tuhan Kau melawat setiap umat-Mu hari ini. Kau menjamah setiap umat-Mu hari ini. Apa menjadi pergumulan mereka Tuhan, baik apapun persoalan pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya
Tuhan adalah jawaban atas setiap persoalan anak-anak-Mu. Sebab kita urapi firman-Mu hari ini Tuhan. Jadikan firman menjadi kebenaran buat kami semua Tuhan. Supaya kebenaran firman akan memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Berfirmanlah Engkau kepada kami malam hari ini Tuhan. Sebab kami siap menyambut sabda-Mu. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Semua shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia senang sekali malam hari ini kita bisa kembali dalam mesbah doa. Terima kasih semua Bapak Ibu, kami percaya di tahun Great Harvest ini maka setiap kita akan mengalami tuaian besar. Katakan amin Bapak Ibu. Pokoknya apapun yang kita tabur di tahun-tahun yang lalu, di tahun ini, saya percaya di tahun ini semua kita akan menuai di tahun The Great Harvest. Amin Bapak Ibu. Nah malam hari ini saya pengen menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Gua Adulam Bapak Ibu. Nah mari kita baca Alkitab kita dulu di 1 Samuel ya. 1 Samuel 22, sebentar saya cari sebentar. Satu Samuel, oke. 22 ayat. Oke, ada satu ya, sudah depan ya, oke. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarga yang mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata-kata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ayat 4. Lalu diantaranya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Ayat 5 dan suara keras, 1, 2. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yudea. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya kasih tema adalah ketika Tuhan memanggil yang terbuang Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita lihat kisah Daud ini sangat mengenaskan Bapak Ibu ya. Dia sudah mengalahkan Goliat, kemudian dia dipuji-puji oleh perempuan-perempuan Israel, saudara. Karena pujian itu berlebihan, Bapak Ibu, akibatnya dia dibenci oleh mertuanya sendiri dan dikejar-kejar. Saudara bisa bayangkan, yang memusuhi dia itu adalah raja, orang yang tertinggi di Israel, Bapak Ibu. Nah, Daud itu lari dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian yang lain, saudara. Lalu sampailah dia suatu tempat namanya Gua Adulam, Bapak Ibu. Nah, Gua Adulam ini menggambarkan suatu situasi begini, terisolasi Bapak Ibu ya. Orang yang terluka, terabaikan, atau yang terbuang Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bahwa dikatakan tadi, di sana justru dipertemukan dengan orang-orang yang juga punya masalah Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan, sudah dikatakan tadi, di sanalah kumpulan orang-orang yang bermasalah, dan Daudlah pemimpin orang-orang yang bermasalah Bapak Ibu. Nah, kalau kita bayangkan Bapak Ibu, sepertinya tidak ada harapan. Daud sendiri pun mengalami musuh yang besar, kemudian yang datang pun adalah orang-orang yang punya masalah. Tetapi saudara tahu bahwa justru Bapak Ibu, lewat Gua Adulam ini, yang tadi adalah gua penderitaan, saudara, kumpulan orang-orang bermasalah, justru dari situ Bapak Ibu, kita melihat Daud dibangkitkan menjadi raja, dan orang-orang bermasalah ini tadi menjadi orang-orang penting Daud kelak, saudara. Nah, kisah ini, saudara, tentu menjadi inspirasi buat kita bahwa seberapa besar pun pergumulan kita hari ini, seberapa berat pun persoalan kita, seberapa besar pun musuh kita, saudara. Kalaupun kita dibuang, ditindas atau apapun, saudara, kita ada harapan, Bapak Ibu, bahwa di dalam Tuhan kita bisa dibangkitkan seperti Tuhan membangkitkan Daud, saudara.
yang tadi dari pelarian dari kota ke kota, dari kubu ke kubu, saudara. Dan seperti orang-orang yang punya masalah, yang banyak piutang tadi, saudara, mereka justru bisa dibangkitkan menjadi orang-orang penting, saudara. Nah, Bapak Ibu, sebabnya hari ini saya kasih temanya adalah ketika Tuhan memanggil yang terbuang, Bapak Ibu. Nah, hari ini mari kita lihat, Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan bisa bekerja melalui kondisi yang tampaknya tidak menguntungkan sama sekali. Tuhan itu ahlinya, Bapak Ibu, untuk membuat situasi yang kelihatannya tidak menguntungkan menjadi menguntungkan, saudara. Tuhan itu punya ahli melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Jadi percaya, Bapak Ibu, apapun persoalan saudara hari ini, apapun seberat apapun pergumulan Bapak Ibu, bersama-sama dengan Tuhan, saudara pasti bisa lalui dan saudara pasti bisa dibangkitkan seperti Daud dan seluruh orang-orang yang punya masalah di Gua Adulam ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, saudara, apa yang Tuhan? Bagaimana Tuhan bekerja lewat orang-orang yang punya pergumulan tadi? Yang pertama adalah Tuhan mengumpulkan mereka yang tersisih, Bapak Ibu. Nah, ya kenapa orang tersisih? Karena mereka yang berkumpul di Gua Adulam itu adalah orang yang ada dalam kesukaran. Artinya orang yang mengalami tekanan hidup, Bapak Ibu. Yang kelompok kedua, saudara, yang berkumpul di situ adalah orang yang berhutang. Artinya apa? Mereka dikejar-kejar debt collector, Bapak Ibu. Artinya mereka tertindas secara ekonomi, Bapak Ibu. Kemudian mereka juga yang dikatakan yang sakit hati. Artinya mereka yang mengalami luka batin, Bapak Ibu. Persoalan mereka itu hanya salah satu atau perwakilan dari sekian banyak persoalan, saudara. Dari sekian banyak pergumulan, persoalan mereka mungkin bisa mewakili dari persoalan-persoalan Bapak Ibu. Nah, dengar baik bahwa lihat bahwa Tuhan justru memilih mereka yang dianggap terbuang, saudara. Yang sebenarnya tidak punya masa depan, yang sebenarnya tidak punya harapan untuk berhasil, saudara. Tetapi justru Tuhan memilih mereka dan mengumpulkan mereka di tempat di Gua Adulam, saudara. Nah, saya senang dengan ayat ini, mari kita baca mungkin ya, Yesaya 61 ayat 1, kita baca sama-sama yuk. Baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Wow, saudara. Ternyata begini, Bapak Ibu. Urapan Tuhan, saudara. Ketika Tuhan mengumpulkan kita, saudara. Tuhan itu punya urapan yang luar biasa. Urapan itu justru ada kabar baik buat Bapak Ibu. Bagaimanapun beratnya persoalan Bapak Ibu, seperti dia menolong orang kesukaran, berhutang, dan orang yang sakit hati, yang luka-luka batin, saudara. Tuhan janji gini, aku menyampaikan kabar buat kamu, yaitu apa? Kepada kamu yang sengsara, kepada kamu orang yang remuk hati, kepada kamu orang yang tertawan, Tuhan akan memberikan kelepasan hari yang percaya. Katakan amin, saudara. Jadi saudara, itu sebabnya alasannya kenapa Tuhan mengumpulkan mereka yang tersisa tadi. Supaya mereka Tuhan bisa pulihkan. Katakan amin, saudara. Bapak dengar baik, malam hari ini kalau saya dengarkan mesbah doa ini, bukanlah suatu kebetulan. Tetapi Tuhan mau memulihkan Bapak Ibu. Katakan amin, Bapak Ibu. Coba bilang sama-sama dengan saya. Kalau saya menyaksikan mesbah doa malam hari ini, berarti Tuhan mau memulihkan saya. Katakan amin, saudara. Nggak kebetulan, sesuatu yang kita alami kali dalam Tuhan, tidak ada satu pun yang kebetulan. Semua dalam pengendalian Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Bahkan dikatakan, saudara, kenapa diundang semua? Matius 11:28 dikatakan bahwa begini, saudara. Undangan kepada setiap orang letih lesu, sebab Tuhan mau memberikan kelegaan, kelepasan, kemerdekaan. Mari datang kepadaku semua letih lesu dan berberat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi saudara, itu sebabnya saudara. Kenapa Tuhan kumpulkan? Karena Tuhan pengen memulihkan Bapak Ibu semua. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, saya pengen tanya Bapak Ibu. Apakah saudara sedang merasa tersisih, terbuang, saudara? Kalau itu kondisi saudara, percayalah Tuhan sedang memanggil saudara
untuk dipulihkan malam hari ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Wow, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana Tuhan bekerja untuk mengubah, saudara, untuk mentransformasi orang-orang yang dalam gua Adulam tadi, saudara. Yaitu ketika Tuhan memanggil yang terbuang, saudara. Yang pertama, mereka dikumpulkan, saudara. Jadi yang pertama harus punya komunitas, Bapak Ibu. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan memakai orang yang terbuang untuk rencananya, saudara. Wow. Tuhan kumpulkan, tidak sekedar kumpulkan, tetapi Tuhan mau, saudara. Yang poin kedua itu, mau memakai yang terbuang tadi untuk melaksanakan rencana Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu, melalui karya Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya mau katakan bahwa Gua Adulam adalah pusat transformasi, saudara. Amin, saudara. Gua Adulam adalah tempat transformasi, saudara. Transformasi artinya, saudara, intervensi ilahi untuk mengubah segala sesuatu yang kelihatannya rusak menjadi baik, yang lemah menjadi kuat, yang tidak punya pengharapan jadi pengharapan. Transformasi, saudara. Nah, Tuhan mengubah orang-orang yang terbuang di Gua Adulam tadi, saudara, menjadi prajurit Daud kelak, saudara. Wow. Kalau kita belajar di Alkitab, Bapak Ibu, banyak sekali, saudara ya, orang-orang yang dalam pelarian, saudara. Tetapi justru Tuhan pakai, saudara. Saya dulu punya ponakan, saudara. Tapi dia udah dipanggil pulang ke sorga, saudara. Tapi dulu dia mengalami satu pergumulan di Medan, saudara. Dia itu dulu servis komputer gitu ya, servis tape recorder semua, saudara. Nah, suatu kali ada yang jual barang sama dia. Rupanya itu barang curian, Bapak Ibu. Dibeli oleh dia, akhirnya dia dikejar-kejar polisi, saudara. Dikejar-kejar polisi, dia lari ke Jakarta. Kebetulan dia datang ke rumah saya di Jakarta, waktu saya masih kontrak sana, saudara. Terus dia bilang gini, Om, saya dikejar-kejar polisi karena sebenarnya saya tidak tahu masalahnya. Rupanya saya kebeli barang curian. Akhirnya saya dikejar polisi, lari sini. Tolong doakan saya. Saya pengen jadi pendeta. Pengen jadi pendeta. Saya bilang, waduh, kayak dana kita nggak cukup ini. Pokoknya aku mau jadi tukang sapu pun nggak apa-apa di gereja, katanya. Hati saya sangat tersentuh, saudara. Karena dia bilang, jadi tukang sapu pun nggak apa-apa di gereja, katanya. Tapi puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, akhirnya dia bisa kuliah dulu di STT Apostolos, Bapak Ibu. Tempat Pak Suroni, dia kuliah di sana. Dia kuliah, saudara, akhirnya memang betul jadi pendeta, Bapak Ibu. Yang tadinya orang buruan, saudara. Ternyata Tuhan bisa ubah menjadi seorang pendeta. Saya percaya gini, Bapak Ibu. Tuhan bisa, saudara, memakai setiap orang-orang yang kelihatannya tadi tidak punya masa depan, yang tadinya tidak punya pengharapan, Tuhan sanggup mengubahnya. Katakan sama-sama dengan saya, apapun masalah saya, bagaimanapun buruknya kondisi saya, Tuhan mampu memberikan masa depan yang baik buat saya. Wow, saudara. Amin, saudara. Ingat enggak, saudara? Waktu bangsa Israel dibuang di Babel, saudara. Mereka dibuang 70 tahun di sana, saudara. Tetapi Tuhan janji gini, Yeremia 29:11. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang apa pada aku menaik kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan dan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin, saudara. Sekali Tuhan merancangkan dalam hidup kita, selama kita nggak lari dari rancangannya, saudara. Percaya, firman-Nya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Firman-Nya tidak bisa dihambat oleh apapun. Seberapa besar tantangan pun, kalau kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi, saudara. Amin, saudara. Sebab kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Yang percaya, katakan amin, saudara. Sambil contoh, saudara. Musa, Bapak Ibu. Musa ini kan, saudara, sebenarnya sudah enak hidupnya, saudara. Sudah menjadi anak angkatnya Firaun, putri Firaun. Betul, Bapak Ibu, sudah enak, Bapak Ibu. Kemudian karena melakukan rencana Tuhan, saudara, akhirnya jadi buron. Dia lari ke padang gurun, saudara. Wow, saudara. 40 tahun di padang gurun. Makanya bahasa manusia udah lupa dia, sama mbek aja di situ, saudara. Makanya dia gagap. Saya bilang, kenapa Musa bisa gagap ya?
Sebab ceritanya kalau waktu di Mesir dia nggak ada gagapnya, saudara. Ternyata dia nggak pernah ngomong 40 tahun sama manusia, cuma sama mbek, saudara. Maka dia gagap, saudara. Kita pikir masa depan Musa habis, enggak, Pak. Justru Musa Tuhan pakai menjadi pemimpin besar untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Wow, saudara. Saya percaya, saudara. Yang kedua, saya pengen saya lihat mau Gideon, saudara. Gideon ini penakut, Bapak Ibu. Akhirnya memeras anggur dari tempat pengirikan. Kan nggak lazim, Bapak Ibu. Harusnya di pengiri yang ngirik gandum dong, bukan memeras anggur, saudara. Tapi sih nggak kelihatan dia ada di bersembunyi dalam, saudara. Tetapi justru Tuhan pakai dia untuk menjadi prajurit sejati, saudara. Memenangkan peperangan, saudara. Wow, saudara. Murid-murid Yesus, saudara. Murid-murid Yesus adalah orang-orang sederhana, saudara. Yang mereka sangat ketakutan. Betul nggak Bapak Ibu? Setelah Yesus disalibkan, mereka kocar kacir, lari kemana-mana semua. Tetapi justru saudara, lewat 11 murid ini, saudara, maka seluruh dunia mengenal Kristus. Amin, saudara. Katakan wow, luar biasa, saudara. Kalau Tuhan bisa pakai orang-orang tadi buangan ini. Kalau Tuhan bisa mengubah situasi orang-orang buangan ini, saudara. Saya percaya dia sanggup mengubah. Mungkin situasi rumah tangga kita sedang kacau hari ini. Situasi ekonomi kita mungkin. Hati kita mungkin sedang redam, saudara. Tapi hari ini, saudara, percayalah sama saya. Percayalah sama firman Tuhan. Kalau dia bisa mengubah semua orang-orang di Gua Adulam, dia juga rumah saudara menjadi pusat transformasi. Di komunitas-komunitas Carousel, saudara, menjadi pusat transformasi. Selama ada Tuhan di sana, selama ada Tuhan dalam keluargamu, dan saudara datang kepada Tuhan, itu menjadi pusat transformasi yang akan mengubah hidup saudara semua. Katakan amin, saudara. Saya mau bacakan satu ayat 1 Korintus 1 ayat 27-29 dikatakan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di depan Allah. Wow, saudara. Dengar ya, saudara. Tuhan justru memakai orang-orang yang lemah tadi, yang terbuang tadi, saudara, untuk masuk dalam rencana Tuhan. Nah, pertanyaan saya malam ini, apakah Bapak Ibu mau Tuhan dipakai untuk rencananya, saudara? Kalau saudara mau, percaya saudara, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Saya mau bacakan satu ayat lagi, saudara. Mazmur 47 ayat 3 dia katakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, oleh bilur-bilurku engkau telah disembuhkan. Bilur adalah luka-luka, saudara. Amin, Bapak Ibu. Percaya saudara, ketika keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan, ketika luka-luka hati kita dipulihkan oleh Tuhan, ketika situasi kita dipulihkan oleh Tuhan, saya katakan itu sebagai bilur-bilur, saudara. Dan bekas-bekas luka saudara itu, maka itu juga akan Tuhan akan pakai hidup saudara untuk memulihkan banyak orang. Setuju? Katakan amin, saudara. Sebabnya saudara, jangan pernah saudara menyerah. Kalau kita lagi ada pergumulan, kalau lagi ada kekecewaan, jangan pernah menyerah, saudara. Sebab Tuhan bisa pakai kita untuk, setelah kita dipulihkan, maka Tuhan akan pakai kita untuk memulihkan banyak orang, saudara. Yang ketiga, saudara, dari keterasingan menuju kebangkitan, saudara. Nah, Bapak Ibu, setelah Tuhan melihat masa proses kita sudah selesai. Dengar baik, Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah, saudara ya, melihat masa proses kita selesai, ya, maka Tuhan akan membangkitkan kita. Setuju? Katakan amin, saudara. Saya pengen kita baca di sini, di ayat 5 ini, saudara. Baca sama-sama yuk, saudara, ayat 5. 1 Samuel 22 ayat 5, saudara. Oh, ada di depan, baca sama-sama yuk. Oh, bukan. 1 Samuel 22 ayat 5. Saya baca aja ya. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yudea. Lalu pergilah Daud dan masuk ke dalam hutan Keret. Artinya gini, Bapak Ibu. Tuhan tuh tahu kapan orang itu sudah pulih. Kadang-kadang kita bingung gini, ya kenapa saya mengalami masalah yang sama terus ya gitu.
Kenapa kok? Itu terus masalah saya gitu ya, saudara. Ya belum naik kelas. Amin, saudara. Kalau sudah naik kelas, Tuhan tahu kok ngasih masalah yang lain, saudara. Jangan pernah bermimpi nggak punya masalah, saudara. Hanya Tuhan ganti ada masalah lain. Sebab Tuhan mau mendidik kita terus-menerus. Katakan amin, saudara. Jadi, saudara, setelah Tuhan melihat masa proses kita selesai, maka Tuhan akan memanggil saya. Bilang sama saya, kalau Tuhan sudah melihat masa proses saya cukup, ini waktunya Tuhan membangkitkan saya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Pak, kapan masa proses saya selesai Pak? Yang pertama, kalau engkau terluka kepada seorang, lihat dia nggak sakit lagi. Amin, saudara. Jangan, saudara, jatuh ke dalam masalah yang sama terus-menerus, saudara. Jadi, saudara, kalau sudah selesai proses, maka Tuhan pasti lakukan sesuatu. Jadi gini, kapan masa proses saya selesai Pak? Ketika sudah mulai pulih. Itu masa proses. Dan setelah itu, saudara, maka saudara akan melihat karya Tuhan akan besar. Jadi kadang-kadang gini, kenapa ya pertolongan Tuhan kok nggak turun-turun atas hidup saya? Masalah saya bertambah-tambah banyak, bertambah-tambah kesulitan terus saya. Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Bukan Tuhan nggak mau tolong. Tetapi Tuhan mau memproses saudara. Sampai saudara selesai dengan masalah saudara. Sampai saudara, khususnya masalah hati kita Bapak Ibu. Karena masalah ini, masalah hati, masalah terpenting, saudara. Kita salut banget ya Bapak Ibu dengan Daud ini. Tidak ada satu pun kita lihat kata kecewa keluar dari mulut Daud atas bapak mertuanya yang ngejar-ngejar dia, saudara. Tidak ada. Jadi saudara, mari kita belajar seperti Daud, saudara. Dia selalu memiliki hati yang benar sekalipun sedang mengalami proses. Nah, kalau kita sudah bisa selesai itu, saudara, maka dari gua Adulam, saudara, dari keterasingan menuju kebangkitan, saudara. Dari itu yang kita terisolasi, Tuhan akan bangkitkan hidup kita. Katakan amin, saudara. Nah, dikatakan tadi di 1 Samuel 22:15 tadi. Tetapi God, saudara, ini pesan Tuhan. Bahwa ketika Tuhan melihat proses Daud dan teman-temannya selesai, maka Tuhan berfirman kepada Nabi Gad, berkata Daud, jangan tinggal di kubu gunung terus. Pergilah, pulanglah ke tanah Yudea. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret, saudara. Nabi Gad memerintahkan Daud untuk keluar dari gua Adulam, saudara. Jadi Tuhan persiapkan, Bapak Ibu. Tuhan persiapkan Daud. Kita nggak tahu berapa lama Daud di gua Adulam. Saya nggak tahu sudah berapa lama. Apakah saya kelewat, tapi sepertinya tidak ada berapa lama Daud situ. Tapi ya, sekian jangka waktu tertentu Daud diproses di sana, saudara. Nah, saya mencatat, saudara, ada beberapa pelajaran penting, saudara, dari Daud ini. Yang pertama adalah ada masa proses pemulihan dan pembentukan, saudara. Saudara, tidak ada masa pemulihan dan pembentukan itu enak. Betul ya? Tidak ada yang enak ya. Sakit ya. Tapi yang namanya dipulihkan itu enak. Pembentukan itu gak enak, saudara. Tapi setelah kita selesai dibentuk, Bapak Ibu, maka hasilnya kan luar biasa. Tapi kalau kita nggak mau diproses, Pak Wido kan sering begini, saudara. Ada WTC gitu ya. Kalau nggak mau transform, maksudnya berubah, saudara, nggak ngalami transform, maka kita bukan pergi ke WTC, tapi ke WC gitu. Jadi saudara, tapi kalau kita mau mengalami pemulihan dan pembentukan, itu malah transformasi, saudara. Makanya saudara, di gereja kita ini, di WTC ini, saudara, selalu dibuka terus TC01, ini personal transformation, saudara. Supaya setiap kita mengalami proses transformasi, perubahan, kondisi hati kita, luka-luka hati kita, semua hal-hal yang bersangkutan dengan hati kita, masa-masa lalu kita, di sini proses diselesaikan semua, saudara. Itu persyaratan, saudara. Jadi ada masa untuk proses pemulihan dan pembentukan. Namun Tuhan juga memanggil kita untuk bangkit dan melangkah ke depan, saudara. Ya. Jadi pesan saya malam hari itu, jangan terjebak dalam gua Adulam. Jangan terjebak dalam gua trauma.
Amin saudara. Jangan terjebak dalam kegagalan. Saya pernah mempunyai seekor burung, saudara. Yang saya pelihara sejak kecil, saudara. Saya taruh dia di bawah wadah gitu, saudara, yang agak tinggi, saudara. Burungnya sebenarnya bisa terbang tinggi. Tetapi, saudara, setelah sekian tahun, saudara, dia tidak bisa terbang tinggi. Terbang pun nggak bisa lagi. Karena sudah mungkin bertahun-tahun saya taruh di bawahnya. Saudara, ini namanya terjebak, saudara. Kalau kita terjebak, saudara, di dalam ketrauma, terjebak dalam kegagalan, saudara, kita tidak bisa mengalami kebangkitan. So, malam hari ini saya mendorong Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan mempersiapkan kita untuk mengalami kebangkitan. Amin Bapak Ibu. Saya pengen baca ayat firman Tuhan buat Bapak Ibu sebelum kita berdoa nanti Bapak Ibu. Mazmur 40, saudara, dikatakan ayat, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit. Menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu. Ternyata gini saudara. Tuhan akan mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, saudara. Dan menempatkan kaki kita di atas bukit batu. Artinya Tuhan mengangkatkan kita naik, saudara. Amin, saudara. Dan menetapkan langkah kita. Apa yang harus kita kerjakan. Daud, Tuhan Allah, dia alami semua ini, saudara. Tuhan mengangkat dia dari lumpur rawa, saudara. Dari lumpur rawa, sampai lumpur rawa Daud itu paling beratlah mertuanya, Bapak Ibu. Berapa kali dia mau punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia nggak pernah lakukan. Itu bukti hatinya benar, Bapak Ibu. Tapi saudara tahu, akhirnya, walaupun dia tidak bertindak, Tuhan bertindak, saudara. Amin, saudara. Tuhan bertindak. Jangan balas, saudara. Kalau kita balas, Tuhan nggak punya kerjaan. Tapi kalau kita nggak balas, Tuhan bekerja dengan batasan yang tepat. Kalau kita kadang-kadang terlalu besar, terlalu lembek. Tapi kalau Tuhan dibuatnya pas banget. Amin, saudara. Pas banget. Sehingga saudara tidak ada terlalu lebihan, tidak terlalu kurang, saudara. Dan dikatakan saudara, Tuhan menempatkan kakiku di atas bukit batu. Daud diangkat tinggi. Akhirnya menjadi raja di Israel, saudara. Raja terbesar di Israel adalah Daud, saudara. Dan seluruh pasukan-pasukan di bawah orang-orang yang terbuang tadi semua menjadi pahlawan-pahlawan bagi Daud, saudara. Wow, Bapak Ibu. Saya percaya begini, saudara. Mari kita percaya di Filipi 1:6 berkata begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Artinya apa, saudara? Tuhan akan melakukan pekerjaan baik dari dahulu atau dari hari ini sampai Yesus akan datang kedua kali. Artinya apa, Pak? Ada kesempatan kita untuk mengalami kebangkitan hidup kita. Bapak Ibu, saya simpulkan hari ini sebelum kita berdoa, Bapak Ibu. Masa sulit adalah bagian dari pembentukan Tuhan. Coba bilang sama-sama, masa sulit adalah bagian dari pembentukan Tuhan. Sebab Tuhan sayang sama kita, makanya dia bentuk hidup kita. Yang kedua, Gua Adulam, Bapak Ibu, bukan tujuan akhir, tetapi awal kebangkitan. Dengar baik, Bapak Ibu. Hari ini kita mengalami duka cita, hari saudara mengalami keterpurukan, itu bukan akhir. Justru itu awal untuk saudara mengalami kebangkitan dan melihat tangan Tuhan, karya Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Mari kita sebuah pujian kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa,
Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapak Ibu, sebelum saya berdoa, saya pengen sudah melihat Bapak Ibu hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu engkau sedang mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang di Gua Adulam ini, Bapak Ibu? Mereka orang yang sengsara, mereka orang-orang yang dikejar-kejar, yang punya dikejar-kejar oleh yang memiutangi kepada dia, saudara. Dan dia juga orang-orang yang mengalami kekecewaan yang besar, saudara. Dan mungkin ada pergumulan yang saudara hadapi. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan yang seperti ini, saya percaya kalau mereka Tuhan bisa bangkitkan Tuhan. Kalau mereka Tuhan bisa dibangkitkan Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat, menjadi orang yang hebat, saudara. Saya percaya dia juga Tuhan bisa menolong saudara. Dia bisa mengangkatkan saudara. Malam hari ini saya pengen melihat saudara. Kalau saudara itu orang yang kau sedang mengalami keterpurukan, kau sedang mengalami kesengsaraan, kau sedang mengalami luka-luka di hatimu, saya mengundang angkat tangan saudara malam hari ini, biar saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa malam hari ini. Oraka masyakata karana kamarada kamarada kama. Oraka masyakata karana kamarada. Bapak, kalau engkau bisa menolong Tuhan Daud dan 400 Tuhan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang mengalami problem hati, orang-orang yang mengalami hutang piutang Tuhan, orang-orang yang mengalami kesengsaraan, kau juga bisa menolong anak-anakmu hari ini. Apapun pergumulan sedang mereka hadapi, apakah pergumulan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apakah pergumulan di hati mereka, aku berdoa hari di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pulihkan semua keadaan mereka, Tuhan angkatkan semua pergumulan mereka Tuhan, sehingga mereka bukan tinggal di dalam Gua Adulam, mereka akan mengalami kebangkitan Tuhan, sebab Gua Adulam hanya awal untuk mereka mengalami kebangkitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya Bapak Ibu yang sedang kau mengalami masalah problem hati, engkau mengalami kekecewaan, engkau mengalami kepahitan. Mari angkat tanganmu sama-sama, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, malam ini aku mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa aku terluka. Kepada siapa? Sebutkan namanya, saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku mengampuni Tuhan orang yang sudah melukai aku. Sebutkan nama dalam hati saudara. Saudara teruskan, katakan, Tuhan Yesus, tetapi malam ini aku mau mengambil keputusan untuk memberikan pengampunan buat mereka. Tuhan, malam ini sembuhkanlah hatiku, pulihkanlah hatiku, berikan aku hati yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku terima hati yang baru, hati yang dipulihkan malam hari ini. Bapak Ibu, saya mau berdoa buat pokok-pokok doa kita malam hari ini. Bapakku berdoa malam hari ini Tuhan, buat setiap pokok-pokok doa anak-anakmu malam hari ini. Baik pokok doa pribadi mereka Tuhan, tentang kuliah mereka aku berdoa, supaya Tuhan tolong mereka Tuhan.
Kalau mereka mengalami kesulitan dan penyelesaian kuliah mereka, sekolah mereka, aku berdoa malam itu Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi pengetahuan, supaya mereka bisa menyelesaikan Tuhan kuliah mereka. Bahkan kalau kuliah mereka sedang mengalami Tuhan kesulitan dalam keuangan, aku berdoa Tuhan berikan mujizat keuangan buat setiap anak-anak-Mu. Bahkan berkati semua keluarga demi keluarga Tuhan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang sedang mengalami kesulitan bisnis. Aku berdoa malam hari ini, kalau Engkau bisa memulihkan keadaan Daud dan 400 Tuhan orang-orang yang terbuang, Kau juga sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-Mu, keuangan mereka, usaha dan bisnis mereka. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus Kristus, bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai piutang Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan berkati semua yang punya hutang buat anak-anak-Mu. Kayak melepaskan berkat buat mereka semua Tuhan, supaya mereka diberkati Tuhan, dan akhirnya mereka bisa mengembalikan hutang-hutang mereka. Bahkan anak-Mu yang sedang mengalami Tuhan hubungan yang retak antara suami istri dan anak-anak, aku berdoa malam hari ini, Tuhan pulihkan hubungan suami istri, Tuhan pulihkan hubungan antara orang tua dan anak. Aku minta Tuhan pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, baik sakit tumor, sakit kanker, sakit diabetes, sakit tekanan darah tinggi, atau sakit apapun, kista atau miom atau apapun sakit penyakit anak-anak-Mu, kanker, tumor semua, hari dengan otoritas nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau telah memberikan kepada kami otoritas Tuhan untuk menggunakan nama Yesus, dan Engkau berkata di dalam nama Yesus tidak ada satu pun bisa bertahan. Supaya hari ini kami berkatakan demi nama Yesus Kristus, semua kanker, semua tumor, kami hardik semua dari hidup anak-anak-Mu. Kami hardik semua dari tubuh anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan mesbah doa malam ini. Kami hardik semua dalam nama Yesus. Bahkan semua ikatan-ikatan Tuhan, ikatan-ikatan di jiwa, ikatan-ikatan di roh, malam hari ini kami hardik semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami deklarasikan setiap anak-anak malam ini mengalami kemerdekaan, mengalami kelepasan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Berkati semua anak-anak yang menyaksikan mereka. Walaupun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan pergumulan mereka, tetapi kami percaya ketika mereka menyaksikan malam hari ini, maka di rumah mereka menjadi gua adulam Tuhan, tempat terjadi pemulihan, tempat terjadi transformasi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbuat bangsa negeri kami, berkati Tuhan Presiden kami, wakil presiden kami Tuhan, Kau berkati Tuhan Prabowo dan Gibran Tuhan, Tuhan bisa memimpin negeri ini. Berkati para menteri yang ada Tuhan, para DPR, MPR yang ada semua, Engkau berkati mereka semua, aparat-aparat keamanan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan untuk memimpin negeri ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat senior pastor kami, gembala kami Tuhan, berkati terus Pak Wiryo. Berikan terus kesehatan Tuhan. Tidak ada sakit penyakit bisa tinggal dalam tubuhnya. Hari ini kami hardik setiap roh kelemahan dan sakit penyakit. Dan juga bersama gembala kami berkati, berikan kesehatan. Bersama dengan keluarga semua lindungi dan pelihara Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari deklarasikan sama-sama, angkat tangan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saudara terima malam ini. Yakin saudara, Tuhan lakukan pemulihan malam ini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, kami percaya malam ini karena Tuhan hadir, maka terjadi kelepasan, kemerdekaan, kesembuhan dan pemulihan terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan atas pertolongan anugerah-Mu. Malam ini kami akan akhiri mesbah doa kami ini, dan kami mau terima berkat dari Padamu. Bapak Ibu, angkat dua tanganmu pulang dan terimalah anugerah.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya menerima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, demikian mesbah doa malam ini. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Pemulihan pasti terjadi. Sampai ketemu di mesbah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom.